pemilu, nah, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Bu Mega nggak main-main. Setelah terpendam sekian lama, akhirnya Bu Mega memberikan kode keras kepada kader-kadernya. Nah, apakah yang dimaksud Bu Mega melempar pertanyaan babak belur kepada ratusan kader PDIP? Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama bagaimana analisa dari pengamat politik Adi Praitno ini guys. Bismillah. Dalam acara itu, Megawati mengatakan bahwa di pemilu 2024 PDIP itu babak belur. Kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Pertama, tentu ini adalah pengakuan yang pertama kalinya dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP yang saya kira dilaksanakan secara terbuka, cukup transparan. Karena kita tahu sejak Pilpres dan Pemilu 2024 yang lalu itu berlalu, kita tidak pernah menyatakan dan mendengarkan secara seksama bahwa misalnya Megawati itu secara vulgar dan secara transparan bicara tentang kondisi partai yang dipimpinnya, yaitu PDIP. Baru kemarin dalam acara Trisakti Tourism Award, ini secara tidak langsung sebenarnya Megawati curhat dan mengungkapkan isi hati dan pikirannya bahwa di pemilu 2024 PDIP itu babak belur. Ya memang tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Tapi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Megawati, misalnya bahwa ada orang yang mestinya jadi itu tidak jadi, basis-basis yang mestinya PDIP itu menang dan kemudian kalah. Dan saya kira itu sudah terkonfirmasi dari hasil pemilu, terutama Pilpres. Saya kira tak satu pun misalnya jagoan yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu menang di satupun di seluruh provinsi di Indonesia. Padahal kita tahu ada sejumlah provinsi yang dinilai sebagai kandangnya banteng, misalnya di Jawa Tengah, misalnya juga di Bali, dan seterusnya dan seterusnya. Memang tidak ada eksplisit yang kemudian disebutkan apa yang disebut dengan babak belur, tapi kalau kita mau analisa dan kita tafsirkan secara seksama, tentu ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, dalam konteks ini yang perlu ditafsirkan PDIP babak belur di 2024 itu tentu karena memang kalah Pilpres ya. Ketika PDIP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bukan kemenangan yang didapatkan, tapi justru pasangan ini hanya mendapatkan 16% dan hanya menjadi juru kunci posisi perolehan suaranya itu paling bawah. Di bawahnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan kemudian tentu saja sangat jauh perolehan suaranya yang diperoleh oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka. Tentu kekalahan Pilpres PDIP tidak terlepas dari konflik politik yang terjadi dengan Jokowi. Publik mengkonfirmasi, hasil-hasil survei juga mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang selama ini cukup dekat dan menjadi bagian dari loyalis Jokowi, loyal voter dari Jokowi, ketika Jokowi memutuskan untuk berkongsi dan bergabung dengan Prabowo Subianto, praktis sejak saat itu pemilih-pemilih Jokowi yang awalnya memang bersama dengan Ganjar Pranowo secara perlahan migrasi dan hijrah secara besar-besaran. Wajar kalau kemudian Megawati mengungkapkan secara terbuka di pemilu 2024 itu babak belur. Tentu bisa dimaknai dalam konteks Pilpres. Dulu Ganjar itu adalah sosok yang saya kira kalau bicara tentang sebelum Pilpres popularitasnya cukup tinggi, elektabilitasnya cukup tinggi, medsosnya pun juga adalah medsos yang paling banyak mendapatkan engagement dan mendapatkan begitu banyak respon positif. Itu dulu ketika misalnya tidak ada konflik politik antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena memang Jokowi, pemilih-pemilih loyalnya saat itu memang masih terkonfirmasi sebagai bagian dari para pendukungnya Pak Ganjar Pranowo. Tapi memang dalam politik sulit untuk bisa ditebak. At the end kita bisa menyaksikan bagaimana di tengah perjalanan terjadi konflik politik antara Jokowi dan PDIP. Praktis setelah itu Ganjar yang cukup kuat, Ganjar yang cukup solid, pemilih Jokowi yang awalnya bersama Ganjar secara perlahan migrasi dan pindah mendukung ke pihak yang didukung oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakebuming Raka. Wajar kalau kemudian babak belur itu dalam konteks ini adalah kesempatan sebenarnya bagi PDIP untuk hat-trick dalam Pilpres. Karena waktu 2024 kalau mau jujur presidennya adalah kader PDIP. Unfortunately, sayangnya ternyata
Jokowi yang dulu bersama Iya, dengan PDIP lebih memilih berpaling memberikan guys. dukungan politiknya berkongsi dengan Pada Prabowo yang lain. berpasangan dengan Gibran. Jadi babak belur itu yang kemudian bisa ditafsirkan. Nah, yang kedua, tentu dalam konteks pileg ya. Sekalipun misalnya PDIP itu kalah pilpres, tapi kalau bicara tentang pileg, memang PDIP masih juaranya. Suaranya paling tinggi dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Tapi sekalipun PDIP itu adalah pilegnya paling tinggi, tapi dibandingkan dengan hasil pileg sebelumnya 2019, suara PDIP itu kurang lebih hampir 3% turun. Kalau kita mengacu pada hasil KPU misalnya, waktu pemilu 2019 hasil pileg PDIP kan 19,6%. Tapi kemarin di pileg 2024 hasil yang diperoleh oleh PDIP hanya sebatas 16, sekian persen. Itu adalah angka yang memang kehilangan cukup signifikan. Ini hal-hal yang sepertinya membuat apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, PDIP itu babak belur. Yang menarik bagi Iya, iya. saya adalah pengakuan secara jujur dan pengakuan secara terbuka baru dilakukan saat ini oleh Megawati Soekarno Saat Putri. ini guys, Mungkin mengakui beberapa waktu yang babak lalu ya belurnya pasca kepada Pilpres sudah hampir para setahun, kadernya. bahkan setahun lebih kira-kira begitu, Megawati sedang memendam perasaannya, kekecewaannya terkait dengan kekalahan dan betapa babak belurnya PDIP. Baru kemarin dalam acara Trisakti Tourism Award satu persatu secara perlahan Megawati sudah menyampaikan kepada publik dan mengakui bahwa ya tidak bisa dipungkiri gara-gara konflik politik sepertinya memang PDIP itu harus menghadapi realitas politik, perolehan suaranya babak belur, kalah pilpres, pileg turun sekalipun menang. Jadi itu yang saya kira menjadi penting untuk dibahas. Jarang-jarang biasanya Megawati bicara tentang bagaimana soal babak belurnya partai ini. Itu yang kemudian Mhm. menarik untuk dibahas. Tapi yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya hampir di pemilu 2024 itu tidak ada pemenang yang betul-betul menjadi pemenang. Misalnya kita bicara tentang Gerindra, ya harus diakui ini adalah golden opportunity. Ini kesempatan emas Ya, yang kemudian presiden dimanfaatkan oleh guys. Gerindra Dapat ketika presiden berkoalisi ini dengan Gerindra. Jokowi mampu mengantarkan Prabowo jadi presiden. Itu tidak bisa dibantah, tapi memang dalam pilegnya sepertinya Gerindra harus bekerja keras karena perolehan pileg Gerindra itu kalau kita lihat kursinya di DPR sepertinya masih tipis-tipis lah selisihnya dengan Golkar. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan logika sederhana, Gerindra sebagai partai yang memenangkan Pilpres, ini tentu akan sangat berbuah manis kalau kemudian pilegnya pun juga dimenangkan. Sesuatu yang dilakukan dan terjadi pada PDIP. Ketika 2019 gitu ya, PDIP menang Pilpres, mengantarkan Jokowi jadi presiden, pilegnya pun juga menang. Gerindra 2024 hanya menang Pilpres, tapi pilegnya mereka itu masih kalah dari PDIP. Dan juga dalam konversi suaranya masih kalah dari Golkar. Begitupun dengan Golkar, partai besar, tapi sudah hampir 15-20 tahun, Golkar ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk memajukan kader terbaik mereka. Oke guys, jadi diketahui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara belak-belakan mengungkap kondisi partainya babak belur. Menurut Adi, kekalahan Pilpres PDIP salah satunya tidak terlepas dari konflik politik yang terjadi dengan Pak Jokowi guys. Publik mengonfirmasi hasil-hasil survei juga mengonfirmasi bahwa orang-orang yang selama ini cukup dekat dan menjadi bagian dari loyalis Pak Jokowi, loyalis voter dari Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi memutuskan untuk berkongsi dan bergabung dengan Pak Prabowo, pemilih Pak Jokowi yang awalnya memang bersama dengan Pak Ganjar secara perlahan migrasi dan hijrah secara besar-besarnya. Sementara itu, kalau menurut Bu Megawati juga dalam pidatonya itu sempat menyebut bahwa para kader PDIP itu melempem hingga ada kader yang bermain dua kaki. Bahkan menurutnya itulah yang menyebabkan kekalahan PDIP yang terus dicampur tangani pihak luar. Megawati enggan membicarakan lebih lanjut soal sosok yang tak disebut namanya itu guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.